Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV yang terhormat, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara, pada hari ini Jumat saya berada di Mangkunegaran untuk melaksanakan apel pagi. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Mengheningkan cipta mulai. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Mantiga Nganjuk, kepada Bapak KTU, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pegawai, Guru PPLP, dan anak-anakku yang saya sangat cintai. Pada kesempatan hari ini, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, amanat mungkin ada dua hal. Yang pertama, saya akan membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Kemudian nanti ada beberapa informasi. Yang pertama, saya bacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional
bukanlah sekadar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa secara individual. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, bagaimana disebutkan dalam Akta Cipta keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen mewujudkan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya, sumber dana, perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola pembinaan dan kinerja guru secara kulikuler. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik PKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan AI secara pedagogis dalam rangka membentuk karakter. Kementerian membuat kajian kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama,
pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak dan akanlah diluncurkan album hijau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat dari pendidikan nasional, mari kita bergandeng tangan bahu-membahu dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Jakarta 2 Mei 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti. Ini kemudian dari Menteri Agama. Yang kedua, beberapa informasi bahwa kalian untuk pembelajaran insya Allah tinggal 3 minggu lagi, karena tanggal 26 insya Allah sudah akan dilaksanakan saat sumatif akhir tahun atau ulangan akhir semester. Jadi tinggal 3 minggu ini gunakan pembelajaran yang tinggal tersisa 3 minggu ini dengan sebaik-baiknya. Persiapkan semuanya. Persiapan diantaranya adalah SKU-nya yang masih belum tuntas, ya, dituntaskan SKU-nya. Ini wajib bagi semuanya sebagai syarat untuk mengikuti sumatif. Semuanya harus tuntas. Kedua, administrasi bila masih ada belum tuntas, silakan dituntaskan. Masih ada waktu 3 minggu. Mumpung ada kesempatan masih panjang, silakan diselesaikan. Dan persiapkan diri kalian untuk pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang kalian harus pahami dan ketahui, penilaian kalian untuk kelas 11 itu yang ingin melanjutkan itu tinggal 2 semester, ya, semester ini dan semester depan. Itu karena penilaian untuk keperluan tinggi itu yang digunakan adalah semester 1, 2, 3, 4 sampai 5. 1, 2, 3 sudah selesai, tinggal 4 dan 5. Dan usahakan nilainya baik, karena kakak kelas kalian kemarin menorehkan prestasi yang bagus. Untuk keperguruan tinggi ada 23 yang SNBP, keperguruan umum baik UNER, UNESA, mau UB, UM dan lain sebagainya ada 23. Silakan kalian nanti menyusul. Saya harap kalian lebih baik, karena madrasah itu membimbing kalian itu berprestasi atau prestasinya meningkat kalau generasi yang selanjutnya itu lebih baik. Kemudian yang kedua, insya Allah tanggal 15, 16, 17 untuk kelas 10 ada kegiatan gastra. Silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga itu membuat manfaat bagi kalian, melatih kedisiplinan dan lain sebagainya. Untuk kelas 11 tetap masuk seperti biasa. Kemudian jangan bolos dan sebagainya. Ya. Untuk kelas 11. Kemudian selanjutnya nanti tanggal setelah ujian atau setelah sumatif itu insya Allah Idul Adha. Di kalender MAN kita itu hari rayanya tanggal 7, tapi kalender yang lain ada yang tanggal 6. Saya kemarin melihat beberapa kalender itu berbeda-beda. Kemudian saya lihat di HP, di aplikasi kalender itu juga tanggal 6.
Nanti kita menunggu pemerintah tanggal berapa itu. Dan kalau nanti tanggal 6, ya tanggal 6, kalau tanggal 7, tanggal 7. Kemudian setelah itu ada kegiatan kurban. Silakan diikuti sebaik-baiknya, karena kegiatan kurban ini sekaligus akan dinilai untuk P5RA. Maka proses dari awal sampai akhir coba itu dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya, diinventaris, kemudian nanti dibuat laporan. Nanti akan diberi bimbingan lebih lanjut untuk pelaporannya. Kemudian yang ketiga, kegiatan untuk kelas 11 insya Allah tanggal 13 ya, 13, 14 sampai 17 insya Allah riklan. Maka yang belum terpenuhi persyaratan administrasi riklan silakan dipenuhi. Ini adalah kegiatan kalian, momen untuk kalian bersama-sama riklan. Itu adalah beberapa agenda kita ke depan yang tersisa di dalam ajaran tahun 2024-2025. Anak-anakku yang saya sayangi, coba kalian perhatikan dengan seksama bahwa kita belajar di madrasah ini tidak saja belajar tentang pengetahuan, banyak hal pembelajaran yang seharusnya kita ikuti dengan sebaik-baiknya, terutama tentang kedisiplinan. Karena kedisiplinan ini akan kita bawa terus dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Maka latihlah kedisiplinan ini. Kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan hadir, kedisiplinan dan sebagainya. Itu juga pembelajaran, itu juga belajar. Orang yang terlatih tidak disiplin, sampai kapanpun tidak disiplin. Kalau orang terlatih tidak rajin, sampai kapanpun dia tidak akan rajin. Ini semuanya adalah pembelajaran. Jadi kalian itu diberi tiket bergilir untuk menyapu kelas dan lain sebagainya. Itu adalah pembelajaran untuk kalian. Kalian sebentar lagi menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu. Kalau ini tidak terlatih, nah, siapa nanti yang mengerjakan pekerjaan di rumah kalian? Kalian akan terceder, akan tidak terlatih dengan kedisiplinan itu. Padahal nanti itu kalian akan mendidik anak-anak kalian, generasi seterusnya. Maka bersadar dirilah kalian bahwa semua aturan yang ada di madrasah ini adalah demi kebaikan kalian semua. Tidak hanya tidak membebani kalian, tidak. Ini adalah untuk kalian semuanya. Mungkin dua hal itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pemirsa, demikianlah apel pagi di Mantiga Nganjuk dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Semoga Mantiga Nganjuk menuju madrasah yang berprestasi, baik itu dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon. Kami berdoa kehadiratmu ya Allah. Alhamdulillah nasyakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti apel peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2025. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara peringatan Hari Tiknas ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmah. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Alhamdulillah, acara apel pagi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional telah selesai. Matur nuwun sangat pemirsa atas partisipasinya yang telah melihat acara Mbah Prita Masari di BMI TV. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.